Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Rahman dari kelas 1I Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor NIM 666225024. Jadi di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi salah satu tugas UTS, yaitu tugas UTS Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bahasa baku, fungsinya, ciri-cirinya, dan juga perbedaan dengan bahasa tidak baku, serta memberikan contoh kata dari bahasa baku maupun tidak baku. Mungkin langsung saja ke penjelasannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa baku. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu bahasa baku? Oke, mungkin langsung saya jelaskan saja ya. Jadi, pengertian dari bahasa baku ialah kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan juga sesuai dengan tata bahasa baku. Selain itu, kosakata baku biasanya digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Kemudian ada fungsi dari kata baku. Yang pertama itu, fungsi kata baku sebagai pemersatu. Yang kedua, fungsi kata baku sebagai pemberi kekhasan. Yang ketiga, fungsi kata baku sebagai pembawa kewibawaan. Dan yang terakhir, fungsi kata baku sebagai kerangka acuan. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari bahasa baku. Bahasa baku ini memiliki 8 ciri-ciri. Yang pertama itu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang kedua memiliki bentuk yang tetap. Yang ketiga tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang keempat pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang kelima bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keenam pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Yang ketujuh tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Dan yang terakhir tidak mengandung arti pleonasme. Kemudian ada contoh dari kata bahasa baku dan juga contoh kata dari bahasa tidak baku, serta penjelasan mengenai perbedaan dari keduanya. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan contoh kata dari bahasa baku terlebih dahulu, yaitu legalisasi. Nah, legalisasi ini artinya proses pengesahan atau validasi dokumen perjanjian maupun tindakan supaya kita itu punya kekuatan hukum. Biasanya, legalisasi ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti notaris, kementerian, maupun kedutaan. Istilah legalisasi ini merupakan istilah standar yang sudah tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan untuk legalisir ini merupakan bentuk yang tidak diakui KBBI sebagai kata resmi. Selain itu, ejaannya juga nggak sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia atau PBBI. Tapi artinya itu sama seperti legalisasi, yaitu pengesahan. Nah, biasanya legalisir itu sering dipakai orang saat obrolan santai. Sedangkan untuk obrolan formal, biasanya lebih sering menggunakan kata legalisasi. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Jadi saya mendapatkan kedua materi dari penjelasan tentang kata baku itu dari kedua sumber tersebut. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Nah, jadi itu penjelasannya mengenai pengertian bahasa baku, fungsi, ciri-ciri, dan juga perbedaannya dengan bahasa tidak baku. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.